Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, teriring pula sholawat dan salam yang kita sama-sama sampaikan juga kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ini back kanan, back kiri ada, tapi gelandang tengah kosong nih kayaknya. Bola bisa lewat sini jadinya ini. Gak apa-apa ya, santai aja Pak, ya santai aja, nggak usah terlalu tegang. Nyender juga boleh Pak, walaupun ya pahalanya kurang dikit, kan bagi dua sama tembok kayak. Jamaah yang dirahmati Allah, sholat dalam berbagai keadaan. Ini masalah yang susah gampang, gampang susah. Kenapa saya bilang susah gampang? Ya begini, sholat itu kan sebenarnya gampang. Cuman sehari itu pakai 5 kali begitu Pak. Kenapa misalnya enggak direken aja sekalian, kita sholat sekali aja 17 rakaat dah, biar enak gitu Pak. Kan jatuhnya sama aja sebenarnya. Ternyata di split gitu sama Allah, sehari 5 kali, ada subuh, ada zuhur, ada asar, maghrib, isya gitu ya. Nah itu bikin jadi susah gampang, tapi gampang susah. Nah begini jamaah sekalian, karena kan kita terikat kontrak hidup mati harus sholat 5 waktu. Terhitung sejak kita, bukan lahir sih ya, sejak baligh sampai usia kita tutup. Ya nggak tahu kapan ya, semoga dipanjangkan umur kita sama Allah gitu ya. Tapi maksudnya begini, misal kata ya, ada orang dalam keadaan dia punya uzur, sebutlah misal kata dia sakit gitu Pak. Nah ternyata uzur kayak sakit itu boleh sih orang itu dia sholatnya nggak sempurna. Katakanlah dia sholatnya sambil duduk atau sholatnya sambil berbaring gitu ya. Tapi tetap sholatnya mesti kudu dikerjain. Dan kalau ada orang misalnya ketiduran gitu Pak, atau kelupaan, ya oke lah dia minta ampun karena dia lalai begitu kan, Allah maafkan, tapi sholatnya itu tetap mesti wajib dikerjain. Jadi walaupun ada, sebutlah uzur gitu ya, uzur tuh bukan udah tua, udah uzur, bukan. Uzur tuh maksudnya ada halangan yang sangat syar'i yang membuat seorang jadi nggak bisa sholat baik secara sempurna atau sekedar sholat pun nggak bisa gitu. Itu ternyata tetap wajib untuk dikerjakan juga, walaupun waktunya sudah habis, walaupun waktunya sudah lewat. Saya mau cerita sedikit nih jamaah sekalian. Dulu waktu Nabi Muhammad masih hidup, kan pernah tuh kota Madinah diserang Pak, diserbu sama pasukan musuh. Nah, tanggung-tanggung 10.000 pasukan ngepung Madinah. Untung aja jauh sebelum itu Nabi sudah menggali parit. Makanya disebut perang parit atau perang Khandak. Itu terjadinya tahun kelima. Ya tapi dengan kekuatan pasukan cuma 3.000 menghadapi 10.000, yang 10.000 nggak bisa masuk sih ya. Tapi kita juga nggak bisa keluar, tapi ditekepung gitu. Nah mereka yang 10.000 musuhnya itu enak, bisa aplusan sehari 3 kali. Dari pagi, sip pagi nih ya, selesai jam 2 siang, jam 2 siang aplusan, sampai jam berapa gantian, sehari 3 kali. Nah yang kita nih, yang Nabi dan para sahabat, kagak ada aplusannya. Jadi ya 24 jam dia di situ. Sehingga Nabi itu sampai begini Pak, mau sholat zuhur aja kagak sempet.
Karena tetap harus ready, bersiap kalau tiba-tiba musuh nerobos. Asar lewat juga, maghrib lewat juga. Bayangin seorang nabi Pak ya, dia tuh dipanggil jauh-jauh ke Sidratil Muntaha, disuruh ngerjain 5 waktu. Zohor lewat, asar lewat, maghrib lewat juga. Ya gara-garanya sih jelas, perang. Nah itu Pak, walaupun gara-garanya perang, Allah tidak kasih keringanan sedikit pun. Kali gitu Allah bilang, ya udah Muhammad hari ini libur dah sholat, ya kan? Anda sudah memperjuangkan agama Islam, udah saya kasih pere gitu. Enggak Pak, tetap mesti kudu wajib dikerjain itu sholat, zuhur, asar, maghrib yang terlewat. Di tengah malam Nabi bangunin orang-orang, Bilal disuruh azan di atas Masjid Nabawi gitu ya. Orang pada kaget semadinah gara-gara azan tengah malam. Ada apa? Kata Nabi, yo pada sholat. Sholat apa tengah malam begini? Zuhur, tadi kita belum sholat zuhur. Asar, tadi kita belum sholat asar. Maghrib juga belum, isya sekalian. Nah dari situ Pak, ini kan hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kita dapat ambil kesimpulan bahwa perang sekalipun yang urusannya nyawa itu tidak bisa menggugurkan kewajiban sholat. Paling-paling ya tadi sholatnya nggak dapat di waktunya gitu ya, sudah habis, tapi sholatnya tetap mesti dikerjain di tengah malam. Itu yang pertama dalilnya. Dalil yang kedua, itu kejadiannya 2 tahun setelah itu. Tadi kan tahun berapa? Tahun ke-5 Hijriah. Perang Parit, perang Khandaq. Nah 2 tahun kemudian, berarti tahun ke-7, itu ada perang juga. Lawannya Yahudi. Tempatnya di Khaybar. Nah ceritanya Nabi sudah berhasil lah mengalahkan Yahudi Khaybar. Ini lagi mau pulang ke Madinah. Di perjalanan tengah malam itu, para sahabat minta izin, ya Rasul, kita berhenti dulu, kita udah capek, kita pengen tidur, istirahat. Tengah malam tuh Pak. Nabi bilang, saya setuju, tapi jangan sekarang. Dikit lagi nih mau ada terbit fajar. Maksudnya kata Nabi, sholat subuh dulu, baru tidur. Kalau sekarang kita tidur, subuh lewat. Kata Nabi begitu kan. Nah tiba-tiba Bilal kan muazin ya. Kata Bilal, kalau masalah subuh mah serahin saya ntar bangunin gitu. Apanya Bilal tidur juga gitu, dia kagak bangun matahari udah tinggi. Nah itu berarti subuhnya lewat tuh Pak, bukan cuma Nabi, bukan cuma Bilal, semua yang ikut perang itu pada kagak sholat subuh, kesiangan. Nah kan ini perang nih Pak, jihad gitu loh, kan mestinya Allah kasihlah keringanan, ya udah peredah nggak usah sholat gitu, kan udah jihad gitu kan. Ternyata enggak, tetap mesti kudu sholat subuh juga, walaupun udah kesiangan, walaupun sudah terbit matahari. Maka disitulah Nabi ketika bangun, Bilal yang dicari. Mana Bilal? Katanya mau bangunin subuh, dia lagi ngorok. Wah, bangunin, suruh azan sama Nabi, azan dia. Azan subuh di bawah terik sinar matahari. Makanya rada pales suaranya itu Bilal. Agak enak sama matahari gitu. Pas dia ngomong, "As-sholatu khairum minan naum," gitu kan. Gak enak banget sama matahari. Kata matahari, naum lu apaan bangun kesiangan gitu Pak. Tapi dikerjain juga sholat subuh 2 rakaat di bawah terik sinar matahari. Itu hadisnya sahih juga. Nah maka jamaah sekalian, seluruh ulama 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat tidak ada istilah pere dengan sholat. Walaupun perang, walaupun ancamannya nyawa, ya taruhlah sholatnya lewat, tapi tetap mesti dikerjain. Nah jamaah sekalian, inilah yang jadi tema kita. Kita mungkin hari ini nggak perang, nggak, ya kan? Tapi kadang-kadang ada kondisi-kondisi di mana kita rada bingung, sholatnya bagaimana, gitu ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Sebenarnya Allah sudah kasih keringanan sih. Dalam sholat itu Pak, waktunya ternyata dikasih waktu yang lebar, panjang. Nih Pak, sholat zuhur nih. Barusan kita sholat zuhur kan di awal banget waktu. 11 lewat berapa tadi? 11.55.
Seandainya kita sholat di awal waktu berjamaah di masjid kayak gini, kan pahalanya gede tuh 27 ya. Tapi seandainya kita sholatnya entar nih, maksudnya entar jam setengah 3 gitu Pak. Saya tanya, masih boleh nggak? Boleh, boleh. Dosa nggak? Enggak dosa. Cuman pahalanya turun dikit gitu kan. Tapi kalau bicara sahnya, sah, nggak jadi masalah. Sehingga dalam keadaan kita lagi sibuk ini, sibuk itu dan sebagainya, selama kita masih sholat di dalam waktunya, belum habis zuhurnya, belum masuk asar, aman sebenarnya gitu ya. Nah kecuali kalau zuhurnya habis sudah keburu asar, kita belum sholat zuhur, baru tuh jadi masalah gitu kan. Tapi selama masih dalam waktu zuhur dan alhamdulillahnya zuhur itu waktunya habis bareng dengan datangnya asar. Begitu juga asar habis bareng dengan waktu maghrib, maghrib bareng ketemu dengan waktu isya, nempel isya sampai subuh. Nah, dari subuh ke zuhur yang nggak ada waktu sholat, dari terbit matahari sampai zuhur itu nggak ada waktu sholat. Itu udah lumayan Pak, Allah kasih keringanan, pokoknya di dalam waktunya ente sholat, aman. Cuman kalau mau dapat pahala yang gede, di awal waktu berjamaah di masjid, nah gitu. Tapi walaupun nggak berjamaah, nggak di awal waktu, di tengah, di akhir, masih nggak ada masalah sebenarnya, kurang dikit aja pahalanya gitu. Nah tapi jamaah sekalian, karena kita hidup sekarang di zaman modern, di kota besar gitu ya, kadang-kadang udah waktu sholat begitu luas, kadang-kadang kita juga masih susah juga ngaturnya. Saya kasih contoh nih Pak, saya mungkin yang ngantor di sini sih udah lumayan ya, kantornya di Bintaro, rumahnya sekitaran sini, dapat macet mah cuman secuil dah begitu ya. Coba kalau kantornya di Sudirman, di Gatot Subroto ya kan, rumah di Bintaro, pulang setengah 6 dari sono, udah lewat tuh Pak maghribnya itu. Nah kita mau bicarakan kasus-kasus kayak gitu. Jadi karena kita orang modern Pak ya, kadang-kadang kota-kota besar model-model kayak Jakarta ini macetnya nggak karu-karuan. Nah begini, para ulama ada dua pendekatan nih Pak. Ada pendekatan para ulama yang mewakili mayoritas ulama, seperti mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, ini jumhur nih, mayoritas. Mereka itu memang agak ketat dalam masalah sholat. Nggak boleh sholat itu ditinggal begitu aja sampai waktunya lewat, dan nggak ada istilah jamak. Nggak ada istilah jamak. Jamak itu ada, tapi syaratnya harus musafir, dan musafirnya harus memenuhi syarat bolehnya qashar, yaitu arba'atu burud, 4 bard, ekuivalen dengan 16 farsakh, atau konversi di zaman kita sekarang 88 kilo lebih. Lebihnya 704, 88 km, 704. Atau kalau kita buletin jadi 89, gampangnya 90 kilo. Kalau perjalanan antar kotanya 90 kilo, baru ada istilah jamak. Tapi kalau kurang dari segitu, jamak nggak main, nggak berlaku. Itu emang ada dasarnya. Dasarnya begini. Dulu waktu Nabi lagi haji, beliau kan selalu jamak kosor selama di Arafah, di Muzdalifah, di Mina. Itu selama 4 hari jamak kosor terus. Tapi yang menarik adalah ketika penduduk lokal, orang Mekah sendiri, emang rumahnya di Mekah Pak, kan ikut haji juga sama Nabi. Ketika mereka mau ikut jamak kosor sama Nabi dilarang. Ya ahla Mekah, wahai penduduk Mekah, la taksuru minas sholah, kalian tidak boleh kosor dari sholat kalian itu. Nah kan mereka bingung, Anda kan menjama, Anda kan mengkosor, kenapa kita nggak boleh? Nah ternyata di situ ketahuan, tadi masalah jarak. Kata Nabi, kalian itu bukan musafir, walaupun tinggalnya di tenda, ya kan, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina kan di tenda.
tapi statusnya bukan musafir. Kenapa ya Rasul bukan musafir? Dekat, rumah lu sebelah situ doang. Mekah sama Arafah, Pak, jaraknya cuma 25 kilo. Dekat itu hitungannya. Terus orang-orang Mekah pada nanya, emang kalau kita bisa disebut musafir, jaraknya mesti berapa ya Rasul? Nabi bilang, baina Makkah wa Usafan. Kota namanya Usafan. Ada Pak di Google Maps nih. Kita ketik pakai huruf Arab, Ain, Sin, Alif, Fa, Nun. Usafan gitu. Itu ternyata kalau di zaman Nabi perjalanan 2 hari. Yang disebut dengan tadi 16 farsah atau 89 kilometer. Itu antara Mekah dengan Usafan. Itu dasarnya. Maka kalau ente orang Mekah, ente cuma sampai Arafah, Mina, Muzdalifah, itu bukan musafir. Enggak boleh jamak, enggak boleh kosor. Sedangkan Nabi, walaupun Nabi asalnya orang Mekah, tapi karena Nabi tinggal domisilinya, KTP-nya itu Madinah, Pak. Jaraknya 450 kilo, musafir dia. Nah, oleh karena itu, jumhur ulama, mayoritas mengatakan Anda tidak boleh jamak. Kantor di Sudirman, rumah di Bintaro, nggak ada jamak-jamakan walaupun macet, nggak ada urusan. Yang boleh jamak itu kalau jaraknya tadi antara Mekah Usafan, ya 89 kilo, baru itu bisa jamak. Kantor di Jakarta, rumah di Sonono, Sukabumi ke sonoan lagi, nah itu baru bisa jamak. Tapi kalau cuma macet dan sebagainya, padahal jaraknya itu nggak sampai, maka itu tidak boleh jamak. Itu mewakili mayoritas ulama. Nah, tapi memang ada minoritas. Sebagian kecil ulama, khususnya mazhab Hambali, kayaknya dia nggak main begitu-begituan. Ya, dia punya prinsip sholat sih yang penting dikerjain, waktunya mau lewat apa segala macam nggak penting dah, gitu ya. Jadi dalam pandangan mazhab Hambali, kalau orang merasa, waduh susah nih sholat, udah dia niat jamaah aja gitu Pak. Makanya unik juga teman-teman saya yang pada kuliah di Saudi, karena ngajinya pakai versi mazhab Hambali, dikit-dikit jamaah, dikit-dikit jamaah gitu. Dari mana? Emang di kitab fikihnya diajarinya begitu. Kalau ada masalah, lu nggak asal sholat nggak apa-apa, jamaah aja. Nonton bola, mulain pertandingan 5:30, Pak. Selesainya kan jam 7 ya kan, jam 8 gitu kan. Dia kagak sholat maghrib tuh, di jamaah aja. Nonton film, sore-sore, dia jamaah aja gitu. Terus apa juga, dikit-dikit jamaah, dikit-dikit jamaah. Hujan, jamaah Pak dia. Nah, tapi itu memang ada pendapat kayak gitu. Cuma rada menyelisihi ya yang mayoritas. Kenapa? Ya tadi, karena setiap waktu sholat itu sebenarnya sudah ditentukan waktunya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sudah ada waktu-waktunya. Jangan cuma gara-gara satu masalah kecil jamaah, jamaah, jamaah. Nah, jamaah sekalian, problemnya adalah begini. Teman-teman saya yang pada kuliah di Saudi itu, pulang tuh pada doyan banget ceramah kemana-mana. Jadi kalau kita sering dengar ceramah katanya dikit-dikit boleh jamak, nah dia tuh pada yang ceramah kayak gitu. Dan itu sayangnya agak berselisih dengan pandangan mayoritas ulama, jumhur ulama. Yang tidak boleh dikit-dikit jamak gitu. Tapi permasalahannya kan macet. Bagaimana urusannya? Nah, di sini kita mau bongkar. Gini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita dalam perjalanan, misalnya tadi saya ceritain ya, kantor di Sudirman di Gatot Subroto, ya kan? Rumah saya daerah situ tuh Pak. Kalau rumah di sini pulang sore jam 5, setengah 6, apalagi jam 6, insya Allah mah sampai sini udah jam 8, jam 9. Udah lewat tuh yang namanya maghrib. Nah, kalau pakai mazhab Hambali, lempeng aja dia sampai rumah sholat maghribnya dijamak sama isya. Pakai mazhab Hambali.
Tapi kalau pakai mazhab mayoritas ulama, jumhur ulama, Asy-Syafi'i misalnya, oh nggak bisa begitu, dosa kita karena ninggalin waktu sholat dan tidak bisa dijamak. Kenapa? Syaratnya nggak cukup untuk bisa menjamak. Terus gimana dong? Nah, gini Pak, kan kita naik kendaraan nih, apakah kendaraan pribadi atau umum? Pribadi dulu dah, naik motor. Ya kalau naik motor mah bisa kali Pak, berhenti di masjid, berhenti di musola, berhenti di pom bensin, di rest area, di mana bisa. Yang rada ribet tuh kalau kita naik kendaraan umum yang pada waktu kita naik sampai kita turun itu di dalamnya ada waktu maghrib. Sebelum berangkat jam 5:30 belum maghrib, nyampe udah isya. Nah, maghribnya di jalan. Itu gimana caranya? Saya rinci begini Pak, kalaulah itu kendaraan yang masuk tol gitu ya, dan nggak bisa berhenti di jalan gitu ya, memang itu jadi masalah sih. Tapi kalau katakanlah bis misalnya, atau kita naik komuter lain, kita naik MRT, LRT, atau busway dan sebagainya, gini, kan kita juga ganti-ganti mode, ya kan? Sampai di stasiun misalnya, apaan sih stasiun kita yang sini namanya? Jurang Mangu kan? Misalnya naik dari Tanah Abang, sereng, Jurang Mangu, jreng. Begitu turun Jurang Mangu, Pak, belum isya. Ya kita sholat aja di situ, ya kan? Nggak usah nungguin isyanya di rumah, gitu. Aduh ribet. Nah kata-kata ribet itu yang jadi masalah, gitu loh. Kenapa? Karena sholat tuh bisa di mana aja sih. Nggak harus istilah kata di masjid, di musola, gitu. Di mana aja. Di segala tempat yang penting nggak ada najisnya gitu dan tidak mengganggu orang lewat. Ya jangan sholat di trotoar juga tempat orang lewat, kagak bener gitu kan. Saya kemarin pas lagi maghrib kebetulan lagi ada di mall maghrib nih gitu kan, bingung kan mau nyari musola, nanya sama yang jaga, Mbak musola di mana? Dia bilang, sorry Pak, saya nggak pernah sholat, saya juga nggak tahu musola di mana. Islam sih padahal dia, saya nggak pernah sholat. Ada tuh kayak gitu di Indonesia kayak gitu ya. Nah, lalu saya keluar dikit, saya nanya musola di mana? Sono Pak, sono. Kita cari musola, sampai musola antrian panjang. Orang mau sholat maghrib, musola cuman 2 kali 2 meter Pak. Orang yang mau sholat satu mall, kan ribet banget gitu kan. Nah, akhirnya sholat balik lagi. Begitu saya balik di samping saya tuh Pak, ada orang Arab. Dia sholat gampang banget, meja digeser dikit sama dia, terus dia sholat aja di situ, gitu. Cuman dia lihat kompas gitu kan, set, oh kiblat ke sono, dia sholat aja gitu. Saya liatin gitu orang Arab gitu kan, begitu selesai, gitu ngobrol gitu kan, asik juga, sholat tuh. Iya katanya, saya Muslim katanya, ente Muslim nggak? Saya sih Muslim, cuman saya sholatnya nggak di sini, sono nyari musola yang jauh gitu kan. Dia bilang, ya boleh sih sholat di musola, tapi di sini juga bisa kok gitu. Dia cuma geser meja doang Pak, dia sholat aja di situ. Praktis kan gitu. Dan sebenarnya itu sah nggak? Ya itu sah aja. Lagian itu meja-meja dia makan di situ, dia sholat aja di situ ya kan. Nggak wudhu, ya dia emang jaga wudhu sih. Dia wudhu, dia sholat di situ. Begitu-begitu Pak, orang kita tuh belum sampai tuh ilmunya. Yang model sholat di segala tempat itu belum nyampe. Dalam pandangan kita sholat mesti cebar-cebur dulu di tempat wudhu ya kan, terus mesti ke musola, ke masjid, dan jatuh-jatuhnya kesimpulan satu, ribet sholat, entar aja di rumah dah gue jamak gitu kebanyakan orang, karena menganggap sholat itu adalah beban, sholat itu adalah ribet, sholat itu mukenanya kagak ada gitu, udah di rumah aja gitu. Kemarin sebelum Ramadan tuh Pak, saya pasang itu parabola di atas, tukangnya naik ke atas menjelang maghrib. Begitu dong maghrib saya bilang, Mas, udah maghrib, sholat dulu. Iya Pak, dikit lagi tanggung katanya gitu. Dia benerin tok-tok gitu kan. Udah 6:30, belum turun juga. Saya bilang, Mas, sholat dulu gitu. Iya Pak, dikit lagi nih gitu. Nggak lama dia turun. Apa dia bilang? Sholat dulu, ini sarung, ini sejadah. Dia bilang, Pak, saya ragu-ragu celana saya najis apa enggak katanya. Terus udah deh ntar saya jamak aja di rumah. Bayangin tuh orang sableng banget gitu loh. Disuruh turun dari tadi kagak mau, begitu giliran suruh sholat dia bilang jamak di rumah.
lu ngaji sama siapa tong gitu kan, ada-ada aja ini sarung. Kalau emang niat Pak, ya copot aja tuh celana, pakai sarung kan udah disiapin. Cuman emang orang kita tuh pikirannya gitu, dikit-dikit ribet, dikit-dikit ribet. Lah, segala mau sorga aja ribet amat, cuman mau sholat gitu Pak. Nah akhirnya banyak tuh yang nggak sholat. Saya juga nggak yakin sih kalau dia pulang dia sholat beneran apa enggak. Lagian gara-gara masang pala bola jadi jamak, apa urusannya gitu kan. Tapi begitulah masyarakat kita. Jadi sebenarnya kalau cuma di dalam kota maghrib berhenti turun itu sebenarnya. Nah yang memang agak susah dan nggak bisa berhenti turun kalau kita lagi naik kendaraan yang emang nggak bisa turun. Misalnya nih ya naik pesawat, nah kan nggak bisa turun. Tapi gini, kalau naik pesawat kan pastinya jauh kan kita bisa jamak, ya kan? Saya pernah Jakarta Jeddah umroh tuh Pak, itu nggak pakai sholat di pesawat, nggak pakai. Kenapa? Karena saya bisa jamak. Nah ini nih penting nih. Ketimbang sholat di pesawat yang kagak berdiri ruku sujud, kiblatnya juga kelilingan kagak jelas, gitu kan? Kalau masih bisa dijamak, jamak aja. Jadi kan begini, naik Saudia nih, terbang pagi Pak, dari sini jam 8 sampai jam 9. Brong, Jakarta Jeddah. Sampai Jeddah, begitu turun pesawat, sayup-sayup saya dengar suara azan asar. Ya udah, berarti kan zuhurnya bisa ditarik ke asar. Nah kita sholat zuhur sama asar jamak takhir. Itu lebih aman, itu lebih baik. Kenapa? Ya karena sholatnya bener gitu loh. Ya kan? Pernah juga saya, nah waktu itu ke Jepang, pulang dari Jepang ke Jakarta, dari sana terbang jam 11 siang. Saya tanya, kebetulan tuh naik Garuda, pramugarinya saya tanya, Mbak, biasanya kita mendarat itu jam berapa waktu kita? Jam 5 Pak. Berarti belum maghrib dong. Belum Pak, maghrib kan jam 6 lewat waktu itu ya. Oke, deal. Itu. Terbanglah saya dari Tokyo sampai ke sini, ya kan, sepanjang perjalanan saya nggak sholat. Kenapa? Niat saya, zuhurnya mau saya kerjain di asar setelah mendarat. Gitu. Nah begitu mendarat, cerot, gitu kan, ya udah. Saya cari musola, sholatlah zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Itu yang dulu tuh. Kalau kemarin saya pulang dari Tokyo, karena pesawatnya delay, terbang jam 1 atau jam 2 siang gitu kan. Lah, kita sholat zuhur dulu aja di sini. Sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, baru terbang sampai Indonesia. Mau sore, mau habis maghrib, gak ada urusan gitu kan. Karena apa? Karena kita bisa jamak. Begitu juga maghrib isya-nya. Saya sering banget tuh terbang misalnya dari Jogja ke Jakarta gitu kan. Terbang dikit lagi maghrib gitu. Sampai Jakarta kan udah lewat maghrib tuh udah isya. Nggak apa-apa. Ya sholat aja isya. Tapi dengan syarat ya. Jangan sampai rumah gitu. Kenapa? Karena kalau kita sholat jamak takhirnya udah di rumah, status kita sebagai musafir gak habis. Udah nggak bisa dijalanin lagi. Maka sholatnya di bandara. Karena status kita masih musafir. Jadi maghrib sama isya kerjain jamak takhir di waktu isya tapi di bandara. Atau setidak-tidaknya sebelum sampai rumah ntar lewat pom bensin kayak apa lewat masjid apa gitu. Karena kalau kita udah sampai rumah, jreng, kemusafiran kita tuh udah lewat. Nah kalau udah lewat bukan musafir lagi, udah nggak boleh lagi jamak gitu. Nah maka jamak qashar itu hanya boleh dilakukan ketika dalam perjalanannya itu. Belum berangkat, belum boleh. Udah sampai rumah, udah nggak boleh. Pak, kita nih kalau mau berangkat, lu jamak aja sholat dulu dah gitu. Mumpung masih di rumah katanya. Nggak bisa. Keluar dulu dari rumah, udah melakukan perjalanan, walaupun baru sampai Cengkareng, walaupun baru sampai Gambir, walaupun baru sampai terminal mana kayak gitu, tapi udah berangkat gitu kan. Karena status kita sebagai musafir itu dimulai ketika kita melangkah keluar rumah, keluar pagar halaman, keluar kampung lah gitu kira-kira.
Nah setelah itu baru kita sudah musafir. Makanya Nabi dibilang baru 3 mil dari Madinah beliau udah jamak. Iya, bener, nggak masalah. Kenapa? Karena nawaitunya mau sampai sampai Mekah. Bukan 3 mil sholat jamak pulang lagi. Nggak begitu. Nah itu yang penting harus diperhatikan. Terakhir nih jamaah sekalian, ada juga di pesawat itu yang kita nggak bisa jamak. Gara-garanya ini bukan sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Ini sholat subuh. Nggak bisa dijamak. Mau jamak kemana? Ke isya kagak bisa, ke zuhur nggak bisa. Ting, cuman ada sholat subuh. Terbangnya sebelum subuh, begitu sampai matahari udah terbit. Ayo lu bagaimana? Kan kita nggak bisa bilang sama pilot, Bang, bisa mendarat sebentar nggak kita nyari musola? Kan nggak bisa bilang begitu. Orang kita di pesawat, ya kan? Nah terpaksanya lah mau nggak mau sholat di pesawat, gitu kan? Tapi itu jadi masalah. Kenapa? Gini loh, yang namanya sholat, khususnya sholat fardu 5 waktu ya, kan itu ada syarat dan rukunnya. Syaratnya yang paling susah tuh ngadep kiblat. Nah orang pesawat belak-belok, kita suruh ngadep kiblat bagaimana? Jakarta Surabaya ngadepnya ke timur, nah kiblat di belakang, masa kita nangkring di atas jok pesawat? Nggak bisa, gitu kan? Rukunnya berdiri, kagak mungkin Pak sholat berdiri di pesawat, mana joknya sempit, apalagi ruku, apalagi sujud. Sholatnya duduk, rukunya cuma begini doang, sujudnya begini lagi, gitu kan? Nah, berarti ada banyak syarat dan rukun yang nggak terpenuhi. Sehingga kalau ditanya secara jujur, itu model kayak gitu sholat sah apa enggak? Sebenarnya jawabannya nggak sah, Pak. Orang nggak terpenuhi kok syarat dan rukunnya, gitu. Tapi kalau kita nggak sholat, nah terus gimana dong? Kan wajib, gitu, Pak. Nah, di sini kompromi nih, Pak. Para ulama pinter. Sholat aja. Walaupun kira-kira nggak sah, tapi niat nawaitunya tuh, usolinya bener. Ya walaupun ngadepnya ke arah timur, walaupun nggak berdiri ruku sujud dan sebagainya, nggak apa-apa. Ini demi dalam rangka menghormati sudah masuknya waktu sholat. Maka disebut dengan istilah as-sholatu lihurmatil waqti. Sholat menghormati waktunya. Subuh 2 rakaat, 2 rakaat, hajar. Tapi ingat ya, ini belum sah nih sholat. Belum terpenuhi syarat dan rukunnya. Begitu kita mendarat, cari musola, walaupun subuh udah lewat, udah jam 7 lah gitu misalnya, kita ulangin tadi sholat kita yang masih belepetan itu. Sholat subuh lagi dari mula. Gitu. Itu yang menurut para ulama, itu yang backupnya itu mantap. Cover side gitu. 2 sisi covernya itu diisi. Karena nanti di akhirat kalau diperiksa amal-amal kita, kan yang pertama sholat, dikebet-kebet sama malaikat, begitu dilihat sholat apaan kayak gini, kita bilang malaikat sabar dulu, itu kita lagi di pesawat, ya kan? Kalau kagak rukuk sujud yang bener, ya maklum aja dah. Tapi coba kebet dah sebelahnya. Kenapa? Nah itu udah saya ganti, gitu. Biar malaikat, oh udah diganti, ya udahlah. Sorga lempeng perempatan kanan, nah, gitu kan enak Pak, ya kan? Nah, walaupun ada juga sebagian dari masyarakat kita yang dia sholat kayak gitu, tapi dia nggak ganti. Takutnya kalau digebrak mejanya sama malaikat, wah repot juga. Sholat apaan kayak gini, gitu kan? Waduh, kirain nggak usah diganti, gitu kan? Nah itu ribet ya Pak. Ya kita doain semoga malaikatnya baik-baik, ya kan? Nggak terlalu kejem gitu. Tapi ada juga Pak pendapat yang ketiga. Karena dia yakin ini sholatnya kagak bener, ya kan? Dia nggak sholat Pak di pesawat. Cuman begitu sampai langsung dia ganti. Tadi berapa kali tuh sholat yang gua nggak kerjain, dia ganti semua gitu. Ini lumayan lah. Kalau ditanya malaikat, ini kenapa gagal sholat nih? Tenang Pak, udah saya ganti noh, gitu ya, lumayan. Tapi dari pendapat pertama, kedua, dan ketiga, yang paling kuat tuh yang pertama. Kenapa? Ya karena dua-duanya di pesawat kita kerjain, udah nyampe kita ganti, aman, ya kan? Tapi sayangnya Pak, yang ngerjain pendapat pertama itu jarang. Justru yang paling banyak bukan pendapat pertama, juga bukan pendapat kedua, bukan pendapat ketiga, pendapat keempat. Apa itu?
di pesawat kagak sholat, udah nyampe pun nggak diganti. Emang dasarnya jarang-jarang sholat dia. Wah itu yang paling banyak tuh Pak, gitu kan. Lewat itu parah itu yang paling banyak gitu kan. Orang dia kagak pergi aja jarang sholat, apalagi pergi ya jadi alasan dia kan kagak sholat. Nah itu parah itu Pak yang kayak gitu-gitu. Jadi jamaah sekalian, jagalah sholat 5 waktu kita, jangan sampai ada yang terlewat. Kalaupun ada halangan, hambatan dan sebagainya, perjuangin dulu. Kalau emang udah nggak bisa, barulah kayak Nabi tadi perang. Nggak bisa nih sholat, ya udah minimal diganti. Nah gitu. Biar begitu di akhirat ya aman lah gitu ya. Nah cuman kan problemnya satu nih sebelum saya tutup ya. Itu kan sampai jam 1 nih ya. Gini Pak, ada juga orang baru tahunya sekarang Pak. Hah? Mesti diganti? Lah, saya mah banyak banget. Ada tuh Pak kayak gitu, bukan di sini. Cilincing Sunan lagi tuh yang pada begitu tuh. Dia tahunya bahwa emang sholat mesti diganti, bukan cukup zikir aja. Ya kagak, enak aja kalau cuma zikir doang mah kita banyak tiap hari zikir selesai, kagak usah sholat sekalian gitu. Ada yang nanya gini, Pak Ustadz, saya pernah dengar ceramah tuh katanya kalau kita sholat di Masjidil Haram kan pahalanya 100.000 kali. Apa kita sholat di Masjidil Haram aja gitu, sekali aja udah kebayang tuh semua kebayar kan gitu. Saya bilang gini, coba dibalik, ente umroh, banyakin sholat di Masjidil Haram, nah setelah itu ente pulang nggak usah sholat seumur hidup, kan udah ada deposit, bisa nggak? Ya nggak bisa juga kan, makanya nggak bisa diganti dengan cara begitu. Tapi Pak Ustadz, saya udah lupa berapa banyak sholat saya yang belum saya kerjain. Kira-kira gimana caranya? Ya kalau caranya gini, hitung-hitung aja kira-kira berapa, bayar, syukur lebih, asal jangan kurang. Kalau lebih Pak, maksudnya dia mengira utangnya sholat mungkin ada 10, ternyata dia kerjain gantinya 20 Pak, kan lebih 10 tuh. Kira-kira dosa nggak Pak? Enggak lah, enggak, kelebihan. Mana ada orang kelebihan pahala itu dia, kenapa Pak sedih di neraka gini apa di ini? Saya kebanyakan pahala, nggak mungkin kan? Ya kalau kebanyakan ya surganya upgrade lah, naik gitu kan. Nah, yang repot tuh Pak, dia merasa utangnya cuma 10, ternyata begitu direken sama malaikat, ini 20 nih. Ribet itu Pak jadinya. Kenapa? Rada lamaan di nerakanya itu. Yang lain udah pada keluar, dia masih di situ aja. Ketemu Firaun. Kata Firaun, lu bukannya Islam? Islam sih. Nah kok lu di sini aja nggak keluar-keluar? Dia, sholat saya banyak bolong katanya. Kata Firaun, mendingan gue ketahuan orang kafir lama. Nah lu Islam juga lama juga di neraka. Nggak enak itu Pak, gitu ya. Dah cukup dah sampai di sini. Sebelum saya tutup ada pertanyaan kali? Sopir busway ya, tiap hari musafir. Iya, jadi yang pertama tadi itu terkait apa tadi yang pertama? Haid. Gini, antara puasa dengan sholat, kalau perempuan haid, puasa ganti, ya kan? Tapi kalau sholat nggak usah, gitu. Ya, jadi enaknya di situ perempuan tuh banyak agak sholatnya, kenapa? Lagi haid, gitu aja kan, aman. Tapi kalau puasa haid ganti itu Pak, gitu ya. Baik, yang pertama, yang kedua, eh, uh, oh ya, gini, yang dikatakan musafir itu Pak, pertama selama dia di atas kendaraan itu namanya dia musafir. Cuman kalau dalam perjalanan itu dia berhenti di suatu tempat, di satu kota lah dia nginep di hotel gitu misalnya Pak, dia masih dianggap musafir walaupun dia tidur di situ, asalkan niatnya dia nginep tuh nggak lebih dari 4 hari, sehari, 2 hari, 3 hari aman gitu. Tapi kalau kalau mau nginep di hotel berapa lama Pak? 2 minggu. Nah, sejak dia masuk ke tempat itu, ke hotel itu dia sudah bukan musafir karena niatnya mau lebih dari 4 hari. Gitu. Kalau niatnya kurang dari 4 hari, oke, dia musafir. Walaupun itu di kampung kita sendiri.
kan kita tinggal di Jakarta, pulang kampung. Nih rumah orang tua kita nih. Tapi status kita di situ musafir, Pak. Asalkan niatnya kurang dari 4 hari stay di situ. Nah, kayak saya kemarin, Pak. Saya pulang kampung ke rumah mertua saya, Surabaya gitu ya. Nggak sampai 4 hari, Pak. Jadi saya jamak kosor terus tuh di situ kan. Setelah mau 4 hari, saya pindah ke kampungnya ibu saya sendiri, dari Surabaya pindah ke Jogja. Dapat lagi tuh renew, ya kan, 4 hari lagi. Begitu udah mau hari keempat, saya pulang ke Jakarta, gitu kan. Jadi sepanjang itu saya jamak kosor terus. Itu Pak, seandainya saya pulang ke rumah emak saya, terus mau berapa hari di sini? Seminggu aja gitu Pak. Dari awal udah kena tuh, harus sholat yang biasa, nggak boleh jamak kosor. Jadi hitungannya kayak gitu kira-kira. Niatnya lebih dari 4 hari apa kurang? Kalau kurang, jamak kosor. Kalau lebih dari awal, udah nggak boleh jamak kosor di situ, ya kan? Di situ. Tapi kalau di bisnya atau di kereta atau di pesawat, nah itu namanya musafir dari awal. Nah kalau sopir pesawat terbang, ya pesawat terbang, kereta antar kota atau nakoda kapal, dia seumur hidup musafir tuh Pak. Terus gitu kan muter. Tapi kalau supir busway enggak. Kenapa? Karena dia nggak keluar kota. Memang sih muter aja di situ kan. Tapi dia nggak keluar kota, di situ-situ aja. Saya pernah nih Pak, tol dalam kota yang apa namanya? Ya dalam kota kan, Jakarta itu dari situ Pak saya masuk ke Semanggi tuh, masuk dari Semanggi kan, muter sono ke Cawang sampai ke Halim, sampai ke Ancol, balik lagi itu kan, itu 45 kilo Pak. Kalau saya muter 2 kali udah 90, udah bisa jamak kosor belum? Belum. Kenapa? Secara jarak emang jauh, tapi lu nggak kemana-mana, di situ-situ doang. Kalau cuman gitu, emak kita di dapur sehari musafir dia, dari lemari ke sono, muter aja gitu kan, kayak titiran. Itu kagak, bukan musafir namanya kalau dia ngindernya situ-situ doang gitu. Maka ya kita harus tahu bahwa yang namanya musafir tuh keluar kota ke kota yang lain yang jaraknya segitu itu gitu. Kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'ana ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.